Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea untuk menghadiri KTT APEC 2025 yang dijadwalkan berlangsung 31 Oktober hingga 1 November 2025. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN Harindra, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Usai menyalami mereka, Presiden Prabowo menaiki pesawat Indonesia 1. Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, pesawat kepresidenan lepas landas menuju Pangkalan Udara Gimhae di Busan, Republik Korea. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan kemitraan strategis dengan negara-negara anggota APEC di kawasan Asia Pasifik. Beberapa waktu kemudian, pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae Busan pada pukul 22:20 waktu setempat. Sebagai informasi, dalam pertemuan tingkat pemimpin ekonomi atau APEC Economic Leaders Meeting, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC ini memiliki arti strategis mengingat APEC mencakup sekitar 60% PDB dunia dan 36% populasi global. Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antar anggota, serta memastikan hasil kerjasama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha dan dunia kerja. Presiden Prabowo terlihat menuruni tangga pesawat dan setelah tiba di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Menteri Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan Mayor Jenderal Purnawirawan Seok Jong-gan, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ha-ojun, Duta Besar RI untuk Korea Selatan Cecep Herawan, serta Atase Pertahanan KBRI Seoul Kolonel Muhammad Arif. Di apron Lanut Gimhae, pasukan militer Korea Selatan telah berbaris memberikan jajar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ha-ojun, kemudian menerima penyambutan resmi dari pihak militer Korea Selatan sebagai tanda penghormatan atas kedatangan Kepala Negara Indonesia tersebut. Usai penyambutan jajar kehormatan oleh pasukan militer, Presiden Prabowo menaiki mobil dan menuju hotel tempat ia bermalam selama di Korea Selatan. Setibanya di area parkir hotel, suasana hangat dan penuh antusiasme langsung terasa di lobi tempat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginap selama menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di kota Gyeongju, Republik Korea. Ratusan diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di negeri ginseng datang khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo dengan penuh semangat. Di antara kerumunan penyambut, tampak pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah lebih dahulu tiba di Gyeongju. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Para pejabat tersebut ikut berdiri di barisan depan menyambut kehadiran Kepala Negara di lobi hotel. Presiden Prabowo kemudian berjalan menyusuri lobi hotel sambil tersenyum dan menyalami para diaspora yang telah menantikan kedatangannya sejak sore hari. Kehangatan dan kedekatan antara Presiden dengan masyarakat Indonesia di perantauan pun terlihat jelas dalam momen penuh keakraban tersebut. Banyak dari mereka tampak antusias mengabadikan pertemuan itu dengan kamera ponsel. Para diaspora yang hadir berasal dari berbagai latar belakang profesi dan daerah. Mereka terdiri dari kalangan militer yang sedang menempuh pendidikan di Republik Korea, editor serta social media spesialis di lembaga penyiaran KBS, pengusaha kuliner asal Tegal yang telah 7 tahun menjalankan usaha bakso di Korea, hingga komunitas pekerja migran Indonesia. Kehadiran mereka menjadi wujud dukungan dan kebanggaan terhadap pemimpin negaranya yang tengah menjalankan tugas diplomatik di forum internasional. Keesokan harinya, Presiden Prabowo menghadiri pembukaan KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Center Gyeongju, Republik Korea.
pada Jumat 31 Oktober 2025. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 9:36 waktu setempat. Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae-myung, dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Kedua pemimpin kemudian berfoto bersama sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea. Momen tersebut menjadi penegasan hubungan diplomatik yang kuat antara kedua negara dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan perdagangan. Setelah penyambutan, Presiden Prabowo kemudian menuju lantai utama ruang pertemuan yang terletak di lantai 3 gedung tersebut. Dalam rangkaian KTT APEC hari itu, Presiden Prabowo bersama para pemimpin ekonomi anggota APEC lainnya mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting. Sesi tersebut mengangkat tema Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta memperdalam kolaborasi lintas kawasan untuk menghadapi tantangan global. Pada sesi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan dan gagasan Indonesia mengenai langkah-langkah strategis membangun kawasan Asia Pasifik yang saling terhubung, inovatif, dan sejahtera. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki makna strategis, mengingat forum ini mewakili sekitar 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin ekonomi dunia, Presiden Prabowo menyampaikan mengenai bahaya ekonomi yang serakah atau serakanomics yang menurutnya menjadi penghambat utama pertumbuhan sejati dan merusak keadilan. Dalam forum yang dihadiri para kepala negara dan pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yaitu keserakahan yang menjelma dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penipuan, dan ekonomi gelap lintas negara. Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed ekonomi serakah yang menahan pertumbuhan sejati, ujar Prabowo. Prabowo juga menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya di antara negara-negara di dunia yang membahayakan stabilitas ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa kawasan Asia Pasifik tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Asia Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global, tegasnya. Menurut Prabowo, APEC didirikan atas keyakinan bersama akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerjasama lintas batas yang adil. Prinsip itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian. APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerjasama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita, ujarnya. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sebagai intinya. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai pusatnya agar semua pihak dapat bersaing di atas gelanggang yang setara, kata Prabowo. Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang menyingkirkan sebagian pihak hanya akan melahirkan ketimpangan dan potensi konflik. Pertumbuhan yang menyingkirkan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menciptakan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran, tegasnya. Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa inklusivitas dan keberlanjutan harus menjadi pedoman bersama dalam pembangunan ekonomi global. Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas bagi masa depan dunia yang aman, katanya. Ia pun mengingatkan bahwa negara-negara APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, agar tidak ada satupun ekonomi yang tertinggal, ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi publik swasta di kawasan juga harus berorientasi pada kerjasama yang berpusat pada manusia atau people-centered cooperation and economy, bukan pada segelintir elit. Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan finansial sangat penting untuk membantu mereka terintegrasi dalam rantai nilai global, lanjutnya. Prabowo menyebutkan bahwa di Indonesia, prinsip itu telah diwujudkan melalui program nasional yang memperkuat koperasi dan pelaku usaha kecil. Kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi, jelas Presiden. Dalam pidatonya, Prabowo juga memperingatkan tentang tantangan yang bersifat lintas batas negara dan memerlukan solidaritas global untuk ditangani. Kita menghadapi tantangan besar, korupsi, penyelundupan, penipuan, dan kita membutuhkan kerjasama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antar negara tidak akan menguntungkan ekonomi kita, ujarnya. Ia juga menyoroti bahaya narkotika yang disebutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan masa depan bangsa. Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat transnasional. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian, tegasnya. Presiden menyerukan kerjasama multilateral untuk melawan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkoba yang merusak fondasi ekonomi dunia. Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak bisa mengatasi bahaya ini sendirian, katanya. Setelah menyampaikan pidatonya di hadapan para pemimpin ekonomi dunia, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju. Pertemuan berlangsung di sela-sela rangkaian konferensi tingkat tinggi kerja sama ekonomi Asia Pasifik 2025 yang digelar di Gyeongju, Republik Korea. Kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat. Perdagangan bilateral kita telah meningkat secara konsisten selama 5 tahun terakhir, hampir 10% setiap tahunnya, namun saya yakin kita dapat berupaya lebih baik lagi. Dalam berbagai sektor, kita telah bekerja sama dengan baik dan saya berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan, ujar Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, PM Luxon juga menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. PM Luxon juga mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap peningkatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Selandia Baru, serta berbagai kerjasama regional lainnya. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan Anda terhadap peningkatan status ASEAN Comprehensive Strategic Partnership atau CSP dengan Selandia Baru. Kami sangat menghargai hal itu. Dengan adanya peningkatan ASEAN CSP, RCEP, dan pemuktahiran ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement atau ANZFTA, kini kita memiliki mekanisme kawasan yang kuat untuk melakukan apa yang telah kita bicarakan di Peru tahun lalu terkait bagaimana mempercepat hubungan perdagangan antara kedua negara, ujar PM Luxon. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan bersahabat. Kedua pemimpin sepakat untuk terus mendorong implementasi kerja sama konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara dan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dalam kesempatan terpisah usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2020 MPAT mencapai 1,91 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya, kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita. Kita mau menambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau keluar negeri, ujar Presiden Prabowo. Kemudian pada malam harinya, Presiden Prabowo menghadiri gala dinner KTT APEC 2025 yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Korea Lee Jae-myung selaku Ketua APEC 2025. Acara jamuan makan malam ini berlangsung di Hotel Lahan Select, Gyeongju, Republik Korea.
Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Lee Jae-myung bersama Madam Kim yang mengenakan pakaian tradisional hanbok. Penyambutan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat. Setelah berfoto bersama, Presiden Prabowo kemudian menuju ruang tunggu untuk berbincang santai dengan para pemimpin ekonomi APEC lainnya sebelum acara utama dimulai. Usai sesi penyambutan, Presiden Prabowo bersama seluruh pemimpin anggota APEC bergerak menuju Convention Hall yang menjadi tempat berlangsungnya jamuan makan malam. Acara dibuka dengan pemutaran video yang menampilkan semangat kolaborasi dan visi bersama negara-negara anggota APEC dalam membangun perekonomian kawasan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Presiden Republik Korea Lee Jae-myung selaku tuan rumah menyampaikan sambutan resmi. Dalam sambutannya, Presiden Lee menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antar negara APEC untuk menghadapi tantangan global di bidang ekonomi, teknologi, dan perubahan iklim. Pesan tersebut disambut positif oleh seluruh pemimpin yang hadir, termasuk Presiden Prabowo yang turut memberikan apresiasi atas kepemimpinan Republik Korea sebagai tuan rumah KTT APEC tahun ini. Sepanjang jamuan berlangsung, para pemimpin dan delegasi disuguhkan pertunjukan budaya khas Republik Korea yang menampilkan perpaduan antara tradisi dan modernitas. Suasana malam penuh kehangatan dan keakraban itu menjadi simbol eratnya hubungan antara anggota APEC, sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dan persahabatan yang terus tumbuh di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat kolaborasi ekonomi dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2025, Presiden Prabowo menghadiri sesi retret kedua konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025 yang berlangsung di kota Gyeongju, Republik Korea. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari keseluruhan rangkaian KTT APEC yang dimulai sejak tanggal 31 Oktober. Dalam forum tersebut, para pemimpin ekonomi dari 21 negara anggota APEC berdiskusi secara lebih mendalam dan terbuka mengenai arah kebijakan kerjasama ekonomi kawasan. Sesi retret kedua KTT APEC 2025 digelar dengan suasana yang lebih santai namun tetap bernuansa diplomatik. Para pemimpin dunia duduk melingkar untuk berdialog langsung dan pertukaran pandangan. Agenda utama dalam sesi ini adalah membahas isu-isu global yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi kawasan Asia Pasifik, seperti tantangan rantai pasok, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, transformasi digital, serta peningkatan konektivitas antar negara. Salah satu hasil penting dari forum ini adalah disepakatinya Deklarasi Gyeongju atau Gyeongju Declaration yang menjadi dokumen resmi KTT APEC 2025. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen para anggota terhadap prinsip perdagangan bebas dan terbuka, penguatan konektivitas lintas kawasan, serta kerjasama yang berfokus pada inovasi dan inklusivitas. 3 prioritas utama yang diangkat adalah mempercepat digitalisasi ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok global, dan memperluas akses terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain deklarasi utama, forum juga menghasilkan beberapa dokumen tambahan yang menjadi acuan strategis bagi kerjasama APEC di masa depan. Salah satunya adalah Gyeongju Initiative on Artificial Intelligence Governance yang menyoroti pentingnya tata kelola kecerdasan buatan yang etis dan inklusif di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dokumen lainnya menyoroti isu perubahan demografis dengan menekankan perlunya kebijakan yang mendukung partisipasi generasi muda dan pemberdayaan tenaga kerja lintas sektor. Presiden Republik Korea Lee Jae-myung selaku Ketua APEC 2025 menutup sesi tersebut dengan menyerahkan secara simbolis tongkat estafet keketuaan APEC kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Presiden Lee menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota APEC atas kerjasama dan solidaritas yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Republik Korea, serta menegaskan bahwa APEC tetap menjadi forum penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Bagi Indonesia, kehadiran Presiden Prabowo dalam sesi retret ini memiliki makna strategis. Selain untuk memperkuat posisi Indonesia di forum ekonomi terbesar dunia, kesempatan ini juga menjadi ajang diplomasi tingkat tinggi untuk memperluas jejaring kerjasama bilateral. Dalam diskusi informal,
Presiden Prabowo diketahui melakukan pertemuan singkat dengan beberapa kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Pembahasan difokuskan pada peluang kerjasama dalam bidang energi hijau, ketahanan pangan, serta investasi infrastruktur regional. Forum retret kedua ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar negara dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam membangun ekonomi Asia Pasifik yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan. Sikap ini sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada penguatan industri strategis, pengembangan digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian kegiatan, para pemimpin dunia yang hadir melakukan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan dan kesatuan. Dalam foto resmi tersebut, Presiden Prabowo tampak berdiri di posisi tengah, berdampingan dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Para pemimpin tampak mengenakan syal khas yang menjadi simbol persatuan dan kerjasama di bawah tema besar Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond. Usai sesi foto, Presiden Prabowo dan Xi Jinping tampak berjabat tangan dengan hangat, mencerminkan hubungan baik antara kedua negara di tengah semangat kolaborasi global yang terus diperkuat di bawah payung APEC.